Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita bayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabiin, tabiin, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang nggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Sangking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus kita tanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda, saya boleh percaya boleh tidak. Bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti Lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabiin meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zufur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu enggak, tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya agredi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya enggak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan, siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, juga sama Gus Zufur di kelas di MGS. Mbah Mun ngendikan gini, saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kayak Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Terus nak turu piye Allah? Maka ibadah itu niru makhluk. Karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadahnya nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet, paham ya? Niku. Mate ora usah nguntal kapur baru ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan siroti, yaitu jalan saya enggak, tapi jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah betul nanti utang teman-teman, itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat.
Jadi makanya kita al-jam'u bainar riwayatain, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, nggak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah, itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes, Gus nak bersolat atau mau nyekel tasbih api tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlahnya sama. Semuanya di kamar tidur. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad, kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Itu dari segi krusial, gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Butlati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Mau beratnya kayak apa? Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian, di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudhu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu podo wae, ngadepi konco mbek musuh podo wae, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Imam Syafi'i nak ngendikan gini, wong ngapiki kowe nyancang kowe, wong sing ngeleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe konco. Artinya gini, konco ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung nih.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.